Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Rinawati, dalam rangka pembahasan pembelajaran kelas 5. Nah, gimana kabar anak-anak hari ini? Audio Jungle. Iya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Audio Jungle. Nah, kali ini Ibu Rina akan menjelaskan materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Audio Jungle. Nah, adapun muatan pelajaran dan materi pelajarannya yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, bahasa Indonesia. Materi pelajarannya informasi dari teks bacaan. Kemudian yang kedua, Audio Jungle. pelajaran IPA. Yang mana materi pelajarannya itu tentang organ pernapasan pada hewan. Audio Jungle. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Iya, kita mulai ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah Audio yang Jungle. pertama, dengan membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk pikiran, kalian mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Tujuan yang ketiga, Audio dengan Jungle. mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan dengan benar. Audio Jungle. Tujuan pembelajaran yang keempat dan yang terakhir, dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan dengan tepat. Gimana anak-anak? Sudah dipahami tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, bagus. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut sama-sama ya. Dan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar gambar tersebut. Yang pertama, saja makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut. Ya, ada manusia, ada tumbuhan, dan hewan. Hewannya ada kambing, ada ayam, dan juga ada bebek. Kemudian pertanyaan yang kedua, Audio Jungle. apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Itu cara berkembang biaknya, alat pernapasan, dan juga makanannya. Pertanyaan selanjutnya, apa pula persamaannya anak-anak? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi persamaannya mereka sama-sama makhluk hidup yang membutuhkan makanan dan juga membutuhkan oksigen. Pertanyaan berikutnya, apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Apakah iya anak-anak?
Iya, jadi semua makhluk hidup Audio membutuhkan oksigen. Untuk mereka apa? Untuk bernapas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Gimana kira-kira anak-anak? Iya, pada saat makhluk hidup itu bernapas. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen tetap terjaga? Yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama lingkungan sekitar kita tempat tinggal. Kemudian, yang terakhir, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Gimana anak-anak? Ya, bisa kita lakukan dengan melakukan penghijauan seperti menanam banyak pohon di sekitar tempat tinggal kita. Nah, gimana anak-anak? Apa sudah bisa dipahami isi dari gambar tersebut? Iya, bagus. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke berikutnya. Audio Jungle. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Apa yang dilakukan ikan-ikan itu anak-anak menurut kalian? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini kita buat dengan menggunakan beberapa kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, dan kapan. Kita mulai anak-anak. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Apa anak-anak? Iya, ikan maskoki. Kemudian yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Iya, adalah Dayu. Kemudian yang ketiga, kapan ikan hias itu diberi makan? Iya, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipelihara? Iya, bagus, di akuarium. Selanjutnya, kapan akuarium dibersihkan? Ya, akuarium dibersihkan selama seminggu sekali. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Apa kira-kira anak-anak? Iya, Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Jadi, itulah peta pikiran dari beberapa pertanyaan tentang Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Mengapa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Iya, bagus. Jadi ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena mereka sedang bernapas. Jadi bukan karena mereka itu meminum air anak-anak, tapi ikan-ikan itu sedang bernapas. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun,
sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai jenisnya. Jadi, intinya pernapasan hewan dan manusia itu berbeda ya anak-anak. Iya, sekarang kita akan membahas tentang beberapa pernapasan pada hewan. Nah, pada kali ini kita akan membahas sistem pernapasan pada beberapa hewan. Hewan yang pertama yaitu, ini gambar apa anak-anak? Iya, gambar cacing. Kemudian pernapasan pada serangga. Selanjutnya, pernapasan pada ikan. Yang keempat, pernapasan pada katak. Yang kelima, pernapasan pada ular atau hewan reptil. Kemudian, pernapasan pada burung atau aves. Dan yang terakhir, itu pernapasan pada hewan mamalia. Anak-anak sudah siap anak-anak? Kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama, alat sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, seperti ini anak-anak gambar alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Jadi intinya cacing tanah itu bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada serangga atau disebut insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh yang dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui spirakel. Nah, jadi ini gambar pernapasan pada serangga atau insekta. Jadi intinya serangga itu bernapas menggunakan trakea. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan.
Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Audio Jungle. Insang dapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Audio Jungle. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Audio Jungle. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Audio Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Audio Jungle. Nah, ini anak-anak gambar pernapasan pada ikan. Audio Jungle. Nah, kemudian ini bagian-bagian dari insang pada ikan. Ada gambar di atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Audio Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar dari insang. Audio Jungle. Jadi intinya ikan itu bernapas menggunakan insang anak-anak. Audio Jungle. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Audio Lalu Jungle. pada katak ya anak-anak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, cebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diisap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini anak-anak ini gambar kecebong. Audio Jungle. Jadi, pada saat katak menjadi kecebong, bernapas menggunakan insang, sama seperti ikan. Kemudian, setelah menjadi katak dewasa, katak ini bernapas menggunakan paru-paru. Jadi, intinya, katak jadi kecebong itu bernapas menggunakan insang. Kemudian, katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Audio Jungle. Yang
Kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Nah, kali ini itu pada ular. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini gambar pernapasan pada reptil, contohnya pada ular. Nah, jadi intinya pada reptil alat pernapasannya berupa paru-paru, sama seperti katak dewasa tadi. Selanjutnya, yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kemudian, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Jadi, ini gambar pernapasan pada burung. Intinya, burung itu menggunakan dua pernapasan. Nah, ketika dia tidak terbang, burung bernapas menggunakan paru-paru. Tapi ketika burung terbang, dia bernapas menggunakan kantong udara atau yang disebut pundi-pundi udara. Dan terakhir, alat dan sistem pernapasan pada mamalia atau hewan menyusui. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, dan batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda. Ini pernapasan kuda. Pada mamalia air, dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Seperti pada gambar ini anak-anak, mamalia air bernapas juga menggunakan paru-paru. Jadi intinya hewan mamalia itu bernapas menggunakan paru-paru, baik itu mamalia darat ataupun mamalia air. Nah, itulah pembahasan
pembahasan dari beberapa alat dan sistem pernapasan pada hewan. Apakah anak-anak sudah bisa memahaminya? Mudah-mudahan bisa ya. Audio Jungle. Oke, jadi sampai di situ dulu ya pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Audio Jungle. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu Rina akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua.